ゼロになったっていい。Camilla menghela nafas ketika tiba di sungai kecil tak jauh dari panti asuhan. Airnya jernih, sinar matahari memantul indah di permukaannya. Dan tempat itu tampak sempurna untuk bermain. Ada bagian dangkal dan bagian dalam, cocok untuk anak-anak, dan area datar di sekitarnya juga pas untuk berlari-larian. Masalahnya adalah, kenapa harus hantu air sih? 3 hantu air melayang di bagian sungai yang dalam. Kepala mereka menyembul di permukaan dan terlihat jelas oleh Camilla. Ini tempat bunuh diri apa gimana? Kalau tidak, kenapa bisa ada banyak hantu air? Apa tempat ini berbahaya sampai nggak aman buat anak-anak? Hantu air jauh lebih rumit dibanding hantu lain. Mereka pendendam dan sering usil. Memang tidak sepenuhnya jahat, tapi tetap bisa membahayakan manusia. Biasanya Camilla akan pura-pura tidak melihat mereka. Tapi, Zeno, Derin, iya Nona, mereka mengganggumu ya? Dengan anak-anak di sekitar, dia tidak bisa membiarkan potensi bahaya begitu saja. Urus mereka. Begitu Camilla berkata seperti itu, Zeno dan Derin langsung melesat ke arah hantu-hantu itu. Di antara para roh, ada tingkatan kekuatan. Bagi roh yang terjebak di air, keberadaan Zeno dan Derin sangat menakutkan. Keahlian mereka semasa hidup masih tetap kuat bahkan setelah mati. Ah, lepaskan! Ini tempatku, wilayahku. Kenapa kalian mengganggu? 2 hantu air langsung kabur begitu merasakan aura keduanya. Tapi satu sosok wanita sekitar umur 30-an berteriak keras dan melawan. Meski begitu, dia tidak bisa menandingi mereka. Tangannya ditahan dan tubuhnya diseret keluar air menuju hutan. Kalian siapa? Lepaskan aku! Diam! Camilla mendekat pelan agar tidak menarik perhatian orang lain. Apa? Kau bisa melihatku? Kalau aku bisa, memangnya kenapa? Tidak mungkin, manusia hidup tidak bisa melihat kami. Cukup, kalau kau terus teriak, aku akan panggil malaikat pencabut nyawa. Aku kenal satu loh, jadi jangan coba macam-macam. Roh itu langsung diam ketakutan. Maaf ya sudah ganggu tempatmu, tapi aku nggak bisa biarkan kau ganggu anak-anak. Kalau aku nggak ganggu anak-anak, kamu bakal biarin aku. Orang dewasa juga jangan diganggu. Janji dulu kamu bakal berkelakuan baik, baru aku lepaskan. Roh itu tampak ragu, jadi Camilla menambahkan ancaman terakhir. Kamu lihat cowok yang di sana, yang lagi melotot dari hutan itu? Dia menunjuk ke arah Arsian, yang memperhatikan kejadian itu dengan tatapan tajam. Dia juga bisa lihat kamu, dan sifatnya jauh lebih galak dari aku. Kalau dia yang nangkap kamu, tamat sudah. Udah nggak kehitung berapa banyak arwah yang dia musnahkan. Hantu air itu menatap Arsian dengan panik. Wajahnya makin pucat, padahal sudah transparan. Baiklah, aku janji. Camilla memberi isyarat pada Zeno dan Derin untuk melepaskannya. Begitu bebas, roh itu langsung tenggelam kembali ke air sambil menggerutu. Aku akan mengawasi lo ya. Iya, mengerti. Begitu roh itu lenyap di bawah permukaan, Arsian mendekat dengan dahi berkerut. Tadi itu apa? Hantu air. Kita harus jaga anak-anak jangan sampai mereka mandi di bagian situ. Meski roh itu sudah berjanji, Camilla tidak terlalu percaya. Roh itu tampak lebih keras kepala dari kebanyakan dan tidak benar-benar takut. Jangan khawatir Nona, saya akan mengawasi tempat ini. Aku juga. Dengan jaminan dari Zeno dan Derin, Camilla mengangguk. Dia percaya mereka bisa mengatasinya kalau terjadi sesuatu. Tak lama kemudian, suara tawa dan cipratan air terdengar di mana-mana. Anak-anak bermain di air, yang kecil di bagian dangkal, yang lebih besar berenang ke tengah. Lila, Petro, dan anggota klub lainnya juga ikut bermain bersama anak-anak dengan ceria. Kamu gak ikutan? Tanya Arsian. Aku gak suka air, apalagi air dingin. Basah kuyup, Camilla menunduk menatap dirinya, lalu menatap pelaku dengan perlahan. Kakak penyihir, ayo main sama kami. Anak-anak itu sengaja menyiramnya.
Aku nggak terlalu suka main air. Oke, jadi mereka mau main ya? Camilla melepas sepatunya dan melangkah ke air. Ujung roknya basah, tapi dia tidak peduli. Yang terjadi setelahnya adalah perang air total. Kamu benar-benar all out ya, kata Arsian sambil terkekeh. Padahal tadi bilang benci air, tapi sekarang Camilla sudah larut dalam permainan, menantang anak-anak dengan semangat. Sekitar 1 jam kemudian, Camilla naik dari sungai sambil menggigil kedinginan. Aku udah bilang aku benci air dingin. Gerutunya sambil bibirnya membiru. Arsian mendecakkan lidahnya pelan. Tunggu sebentar, kata Petrus sambil berlari mencari handuk. Tapi Arsian lebih cepat. Dengan gerakan tangan kecil, cahaya hangat menyelimuti Camilla, mengeringkan baju dan rambutnya. Camilla berkedip kagum, meski menyebalkan, kemampuan Arsian memang berguna. Kau benar-benar menikmati permainan itu ya? Ejek Arsian. Dalam perang air umur itu nggak penting. Terus siapa yang menang? Sialan. Anak-anak kompak menyerangnya sampai dia terpaksa menyerah. Melihatnya cemberut, Arsian dan Petro malah tertawa. Rambutmu acak-acakan, kata Arsian sambil merapikannya. Biarin, jawab Camilla sambil tersenyum kecil. Kakak penyihir, kami menang kan? Kamu menyerah kan? Suara tawa anak-anak memenuhi udara, membuat hati Camilla terasa hangat entah kenapa. Melihat anak-anak melambai dan memanggilnya lagi, Camilla merasakan sesuatu yang asing, kehangatan yang sulit untuk dijelaskan. Tapi momen itu terputus. Nona Camilla, Perol bergegas ke arahnya. Perol, kenapa kamu di sini? Dia seharusnya tetap di rumah. Jadi kehadirannya membuat Camilla heran. Ada yang terjadi di rumah. Zeno dan Derin segera mendekat, kaget mendengar nada panik Perol. Ada apa? Duk, beliau pingsan. Racun? Tidak mungkin. Kepala pelayan Luffy menggeleng keras mendengar kata dokter itu. Keluarga Sorpel sangat berhati-hati soal racun. Sejak Tuan Herschel meninggal karena diracun, mereka jadi ekstra waspada. Semua peralatan makan diberi sihir pendeteksi racun, dan semua pewaris keluarga dilatih sejak kecil untuk menahan racun dengan mengkonsumsi dosis kecil setiap hari. Jadi, bagaimana mungkin Dok Sorpel bisa keracunan? Setelah makan bersama Rania dan minum teh, tiba-tiba beliau ambruk. Karena tubuhnya sudah terbiasa dengan racun, dia tidak memuntahkan darah atau mati seketika, tapi sudah tidak sadarkan diri lebih dari 1 jam. Apa jenis racunnya? Itu kau tidak tahu? Maaf, beliau jelas keracunan, tapi kami tidak bisa identifikasi jenisnya. Ini pertama kalinya kami melihat racun seperti ini. Dari dokter keluarga sampai ahli racun ternama dari ibu kota sudah dipanggil, tapi tidak satu pun yang bisa menemukan solusinya. Ayah! Raffi dan Lutfil datang terburu-buru. Wajah mereka tegang setelah mendengar kabar itu. Apa tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Permisi. Di tengah suasana panik, Rania bicara pelan. Dialah satu-satunya yang ada bersama Duk saat beliau pingsan. Sejak tadi, dia hanya bisa menangis diam-diam. Tapi kini dia bicara dengan penuh tekad. Boleh aku coba sesuatu? Kalian tahu kan aku bisa sihir penyembuhan? Tapi aku tahu mantra penawar racun. Tiba-tiba pintu terbuka keras dan seseorang masuk. Yang terengah-engah di ambang pintu itu adalah Camilla. Di sampingnya berdiri Arsian. Dialah yang membawa Camilla dengan sihir teleportasi dari sungai. Camilla melangkah maju ke arah Duk Sorpel dan membuka kotak yang dibawanya. Itu apa? Penawar racun. Apa? Raffi menatap bingung, tapi Camilla menjawab tenang. Para dokter langsung panik. Tunggu, Nona Camilla, jangan sembarangan memberi obat tanpa tahu jenis racunnya. Tidak boleh. Itu bisa memperburuk racunnya. Dia tahu betul seberapa nekat tindakannya ini. Kepala keluarga sebelumnya, Herschel, meninggalkan Camilla sebuah hadiah. Buah yang bentuknya seperti biji ditemukan di makam tempat dia meninggal.
Begitu Camilla mendengar dari Perol bahwa Duk Sorpel tumbang karena racun, biji itu langsung terlintas di kepalanya. Saat Camilla membawa obat misterius itu ke bibir Duk Sorpel, para dokter kembali berteriak panik. "Diam!" Lutfil berdiri di depan mereka. Dengan suara tenang tapi tegas, dia membuat para dokter itu tidak punya pilihan selain menutup mulut. Tanpa berkata apa-apa, Lutfil meletakkan tangannya di bahu Camilla. Dengan restu itu, Camilla tidak ragu lagi. Dia menaruh biji pemberian Herschel ke dalam mulut Duk Sorpel. Tapi Camilla khawatir, apakah orang yang tidak sadarkan diri bisa menelannya? Namun berlawanan dengan kekhawatirannya, biji yang keras itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut, lenyap begitu saja. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya samar mulai memancar dari tubuh Duk Sorpel. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya sebentar, lalu menghilang seperti tidak pernah ada. Detik berikutnya, semua orang melihatnya. Wajah Duk Sorpel sudah jauh lebih baik dari beberapa saat lalu. Dokter buru-buru memeriksanya, dan rahang mereka ternganga kaget. "Ya Tuhan, racunnya hilang. Penawar Nona Camilla berhasil." Denyut nadinya kembali normal, nafasnya teratur, suhu tubuhnya yang semula sedingin es kini terasa hangat. Baru saat itu, Camilla mengembuskan nafas lega yang dari tadi dia tahan. "Camilla, aku baik-baik saja." Saat kakinya sempat lemas, Arsian segera menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. "Aku cuma agak gugup." Meskipun luarnya terlihat tenang, jantungnya berdetak kencang sejak awal. Obat itu belum pernah diuji, dan dia hanya mengandalkan kata-kata Herschel. Kalau ternyata salah, akibatnya bisa fatal. Peringatan dokter agar tidak menggunakan obat tak dikenal hanya membuatnya makin tegang. Tapi, apalagi yang bisa dia lakukan? Syukurlah. Camilla menghela nafas panjang lagi, menatap Duk Sorpel yang wajahnya sudah membaik. Pandangannya lalu berpindah ke cermin di sudut ruangan. Camilla tertawa kecil melihat pantulannya. "Aku kelihatan kayak orang gila." Rambutnya berantakan, bajunya kusut, dan sebagian basah akibat bermain air tadi. Tidak ada sedikit pun kesan seperti putri bangsawan. Tapi saat itu, dia benar-benar tidak sempat memikirkan penampilan. Begitu Perol memberitahu bahwa Duk tumbang, pikirannya langsung kosong. Begitu tahu penyebabnya racun, satu hal saja yang terlintas di kepalanya. Dia harus segera membawa penawar itu. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa kali hampir jatuh waktu berlari ke kamarnya mengambil biji itu. Kalau bukan karena Arsian yang terus menangkapnya tiap kali terhuyung, lututnya pasti sudah babak belur sekarang. Mengingat kembali itu semua, Camilla kembali tertawa kecil tidak percaya. "Kenapa aku sampai segitunya ya?" Itu bukan dirinya yang biasa. Sebuah erangan kecil terdengar dari bibir Duk Sorpel, lalu perlahan matanya terbuka. Lutfil dan Raffi langsung mendekat, sementara Camilla ikut memeriksa keadaannya. Tatapan mereka bertemu. Dengan wajah masih lemah tapi berusaha tersenyum, Duk Sorpel berkata pelan, suaranya serak. "Kamu sudah pulang?" Mendengar itu, mata Camilla langsung memerah. Ingatannya melayang ke semua momen ketika sang ayah selalu menyambutnya setiap kali dia kembali ke rumah. "Iya, iya ayah." Entah kenapa, kata itu terasa begitu berat hari ini. Melihat senyum tipis di wajah ayahnya yang menatapnya lembut, Camilla tidak bisa menahan air matanya lagi. "Gagal lagi ya? Aku sudah bilang kan, aku tidak mau dengar alasan." "Maaf." Rania menggigit bibirnya, frustasi jelas tergambar di wajahnya. "Kali ini racun yang kami berikan sangat istimewa. Sebuah mahakarya hasil penelitian bertahun-tahun," kata Daniel dengan senyum dingin. "Racun itu tidak bisa dideteksi dengan sihir dan tidak punya penawar, kecuali satu yang khusus dibuat agar bisa bereaksi dengan sihir detoksifikasi milik Rania. Semua sudah dipersiapkan dengan sempurna. Kegagalan tidak bisa diterima." Daniel mendecakkan lidahnya, nadanya penuh ejekan. "Aku tidak tahu kalau ada penawarnya," gumam Rania pelan. Setelah Duk Sorpel tumbang karena racun,
Dia sengaja menunda memakai sihirnya. Dia ingin situasinya memburuk dulu agar nanti efek penyelamatannya terlihat lebih dramatis. Rencananya, dia akan muncul di saat paling kritis dan menyelamatkan Duke dengan sihirnya agar diakui dan diterima sebagai putrinya. Tapi kemudian Camilla muncul. Penawar yang dibawa Camilla langsung bekerja, menyelamatkan Duke dan membuatnya berterima kasih dengan tulus. Mengingat tatapan lembut yang diberikan Duke kepada Camilla, tatapan yang seharusnya untuknya, Rania menggigit bibir lebih keras. Kenapa semua jadi berantakan begini? Wanita itu harus disingkirkan. Nona Camilla maksudmu? Iya, dia mengganggu misi kita, tambah Rania. Akan kulaporkan hal ini ke atasan, kata Daniel sambil mengangguk. Terima kasih. Nada suaranya membuat Rania sedikit tenang. Tapi ngomong-ngomong, dari mana dia dapat penawar itu? Itulah yang paling membingungkan. Racun itu dibuat dengan sangat rahasia, dan hanya gereja yang tahu formulanya. Bagaimana Camilla bisa memiliki penawarnya? Kamu bilang Herschel? Iya benar. Duke Sorpel pulih dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, beliau sudah kembali normal, membuat semua orang tercengang. Tentu saja, penawar Camilla jadi pusat perhatian. Para dokter yang sebelumnya menyerah, kini sangat ingin tahu dari mana obat itu berasal. Aku melihatnya dalam mimpi, kata Camilla dengan santai. Seperti biasa, dia menggabungkan kebenaran dan kebohongan dengan mulus. Seorang pria botak muncul dalam mimpiku dan memperkenalkan dirinya sebagai Herschel. Dia berterima kasih karena aku sudah menemukan Divine Beast dan menyuruhku untuk mengunjungi makamnya. Lalu, dia bilang untuk menggali di belakang makam itu. Jadi kau benar-benar menggali kuburan? Yap, Raffi menatap tidak percaya. Meski dia tahu Camilla punya kemampuan untuk menerima penglihatan, tetap saja menggali makam karena mimpi itu sulit dipercaya. Dan di sanalah kau menemukan penawar itu. Iya, katanya Tuan Herschel meninggalkan racun, dan penawar itu adalah hasil dari kejadian waktu itu. Aku awalnya juga nggak yakin, tapi rasanya terlalu aneh untuk diabaikan. Jadi ya aku coba cek. Ternyata benar, ada benda seperti biji dikubur di belakang makam. Semua orang yang mendengarnya terdiam. Terus aku simpan, karena katanya bisa menetralkan semua racun. Tapi aku nggak nyangka bakal kepakai begini. Penjelasannya begitu rinci, dan efek penawarnya terbukti nyata. Sampai-sampai para skeptis pun terpaksa mempercayainya. Kalau pelakunya bagaimana? Camilla mengalihkan topik. Belum diketahui, jawab Luffy dengan wajah serius. Meski semua orang yang menyentuh makanan Duke sudah diperiksa, belum ada petunjuk. Bagaimana dengan staf dapur? Di mana mereka sekarang? Suara pintu besi berderak di koridor bawah tanah yang redup. Camilla berjalan menyusuri lorong sempit penjara bawah tanah keluarga Sorpel mengikuti Ludwig. Di sepanjang dinding berderet sel, sebagian berisi orang-orang yang sedang diinterogasi. Lewat sini, Ludwig membawanya ke ruangan yang lebih besar, tempat staf dapur dikumpulkan. Nona, yang pertama menyapanya adalah Gellard, si kepala koki. Wajahnya pucat dan tampak hancur karena stres. Saya bersumpah, itu bukan saya. Tidak ada satupun dari kami yang akan melakukan hal seperti itu. Air mata menggenang di matanya saat dia memohon. Siapapun yang berani menyentuh makanan Duke itu pasti orang gila. Dia jujur, kata Perol si koki hantu. Orang itu gak mungkin mengotori makanan, apapun alasannya. Ada 9 orang di dalam penjara itu, staf dapur dan pelayan yang menangani makanan Duke. Kalau pelakunya ada di antara mereka, berarti salah satu dari mereka bersalah. Aku tahu kalau Gellard bukan pelakunya. Nona. Nada yakin Camilla membuat Gellard menangis lagi. Kali ini karena lega. Kau tahu kemampuanku kan? Kemampuan Anda. Wajah Gellard langsung berubah saat menyadarinya. Semua orang tahu tentang kemampuan unik Camilla. Reputasinya dalam mengungkap kebohongan sudah terkenal. Pernah suatu kali dia membongkar penipu yang menyamar sebagai rekan bisnis Duke.
Saat itu ada arwah yang menghantui si penipu, korban yang pernah dia tipu dan kemudian bunuh diri. Camilla menggunakan kesaksian arwah itu untuk membongkarnya. Tapi bagi orang luar, seolah dia punya kemampuan untuk melihat kebenaran hati manusia. Mata yang bisa menembus esensi seseorang. Begitu orang-orang menyebutnya. Dengan Gellard terbebas dari kecurigaan, Camilla kini menatap ke arah para tersangka lainnya.